Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Jumat malam hari ini sudah tanggal 12 Desember. Angkanya sama 12 bulan 12 2025. Anugerah Tuhan melimpah dalam setiap hidup kita. Hidup adalah sebuah perjuangan. Hidup adalah anugerah dari Tuhan Yesus. Hidup penuh dengan cinta kasih Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan pada malam hari ini, Matius 27, 11-26. Yesus diputuskan untuk disalib oleh Pilatus. Berarti itu karena kasih Tuhan. Saya Pastor Yakub Ramaka menyanyikan pujian ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Amin, haleluya. Kasih dari Bapa surgawi. Amin, haleluya. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Amin, haleluya. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Oh haleluya. Mengalir kasih dari tatap Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Amin. Tanpa kasih Tuhan hidup tidak ada arti apa-apa. Kasih dari Yesus memenuhi dalam hidupku ya Bapa. Kasih dari Bapa surgawi. Amin, haleluya. Oh, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Amin, haleluya. Mengalir kasih dari tempat tinggi, tempat yang sempurna. Mengalir dari tata Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi dalam hidupku. Amin, haleluya. Kasih dari Tuhan mengalir dalam hidupku. Efesus pasal 3 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Kasih dari Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus kepada kita umat manusia yang telah berdosa ini. Karena kasih-Nya hidupku diselamatkan. Oh Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa, karena kasih-Mu ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kekuatan, kekuasaan yang membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ialah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Oh Tuhanku Yesus, Engkau Rajaku dan Bapakku. Aku cinta Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku untuk malam ini kami dengan firman-Mu. Ampunilah segala dosa, segala salahku Bapa. Kasih-Mu yang sempurna tuntunlah hidupku di dalam kasih-Mu yang ajaib dan mulia. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami percaya malam hari ini adalah malam yang diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus yang begitu baik. Janji Tuhan, firman Tuhan Efesus 3:18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus. Itu bicara salib. Panjang dan lebar itu bicara garis horizontal. Tapi tinggi dan dalamnya itu garis vertikal. Dipadukan menjadi satu. Itulah salib, pengorbanan Tuhan Yesus. Itu mari sebentar kita membaca firman Tuhan. Biar hari ini hari kita melangkah bersama dengan Yesus. Kita makin hari mau cinta Tuhan. Amin. Mari kita mau baca firman Tuhan. Matius 27 ayat 11-26. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkau ke raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakan." Amin. Biar firman Allah memberikan kekuatan buat kita bersama bahwa Yesus memang raja. Ya, kalau kita baca di dalam Wahyu pasal 17 dan 14, dia akan datang nanti raja di atas segala raja. Tapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kita Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyak tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tapi ia tidak menjawab suatu kata pun. Sehingga wali negeri itu sangat heran. Yesus tidak memberi jawaban apapun. Percuma sudah. Biar nanti Roh Kudus yang bicara. Ya, demikian kehidupan kita juga. Kalau diharapkan dalam suatu kasus, lebih banyak kita diam dan lebih banyak kita banyak berdoa. Bersekutu dengan Tuhan. Di dalam Matius 10:20 dikatakan Roh Bapa di surga ya akan menyertai kita. Saya mau baca. Matius 10:20 dikatakan demikian. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapakmu dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Amin. Biar kita banyak duduk diam di dalam hidup yang penuh dengan tantangan perjuangan. Lebih bagus tujuan dari Tuhan supaya kita banyak diam dulu di kaki Tuhan dan Roh Kudus akan menyertai kita. Ayat 15, telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan suatu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada di dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Yesus Barabas ini jahat ya. Dia memang orang jahat yang harus dihukum ya. Karena mereka sudah berkumpul di sana. Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Coba diberikan kepada pilihan kepada mereka orang dunia, orang yang tidak tahu akan Tuhan ya. Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Coba, karena dengki. Ya, dunia ini penuh dengan kejahatan, penuh dengan kebencian, penuh dengan kejahatan. Ayat 19, ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Lihat ini, dikatakan orang benar bahwa Yesus memang adalah jalan keberadaan hidup. Ya, jadi ini benar menjadi suatu pernyataan, dikatakan orang benar. Dan kan orang benar, Yesus rela melakukan yang terbaik buat kita semua. Tapi oleh karena hasutan imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barnabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Pilihan dunia memang tidak mau pilih kebenaran. Ya, dunia memang pilih kejahatan, sebab dunia memang penuh dengan kejahatan. Ya, wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Inilah bukti nyata, saudara. Ini bukti nyata buat kita semua. Dunia selalu hidupnya tidak penuh
tidak pernah hidup di dalam kebenaran. Ya, hanya di dalam Dia Yesus. Mereka pilih Barabas, mereka pilih orang jahat. Memang dalam dunia memang kata firman Tuhan 1 Yohanes 5:19, dunia sudah dikuasai si jahat. Maka kita bersyukur kepada Tuhan kalau Bapak Ibu bersama saya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Memang yang masuk surga tidak banyak, saudara. Orang yang pilih dalam kebenaran tidak banyak. Banyak orang memilih pintu jalan yang lebar yang menuju kebinasaan. Tapi jalan yang sempit pikul salib Yesus. Tapi pikul salib Yesus, di balik salib ada kemuliaan. Ayat 22, kata Pilatus kepada mereka, jika begitu apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, ia harus disalibkan. Katanya, tapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang itu, urusan kamu sendiri. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggung atas kami dan atas anak kami. Ayat 26, lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tapi Yesus disiksanya, lalu diserahkan untuk disalibkan. Amin, demikian firman Tuhan. Lihat itu, perhatikan ayat 25. Tolong digaris bawahi, saudara. Dikatakan situ kalimatnya, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak kami. Nah, ini suatu statement. Berarti ini saudara yang membuat banyak pertanyaan. Kenapa saudara keturunan ya dari orang-orang banyak yang mungkin terjadi hal yang tidak diinginkan ya. Banyak yang mungkin cacat, segala macam terkutuk. Ini ternyata ayat ini saudara. Kata dia bilang seluruh rakyat itu menjawab seluruh rakyat. Jadi berarti keturunan mereka, keturunan banyak orang-orang kalau memang kena kutuk dari Tuhan. Karena mereka sudah mengatakan, biar darahnya ditanggung atas kami dan atas anak kami. Berarti mereka bersedia terima kutukan ini. Jadi bukan jangan nyalakan Tuhan kalau ada di antara keturunan-keturunan mereka itu terjadi suatu mungkin cacat, mungkin apapun lah. Karena memang kita keturunan orang berdosa. Mereka tanggung resiko terima kutukan hukuman atas dosa. Dan ini menjadi kekuatan buat kita. Tapi bagi Bapak Ibu bersama saya, sudah dibebaskan oleh darah Yesus. Sehingga kita tidak dibawa kutuk dosa, tapi kita dibawa kasih karunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu bersama saya, terima berkat Tuhan, terima rahmat anugerah pertolongan Tuhan. Dan biarlah kita makin hari makin cinta Tuhan, makin hari mengasihi Tuhan. Biar kita mau pilih jalan yang menuju kebenaran, jalan menuju ke surga, hidup di dalam kasih Tuhan. Firman membawa kita makin hari makin cinta Tuhan. Biar dalam suasana Natal ini makin hari komitmen kita, komitmen untuk makin cinta Tuhan. Ikut Yesus, ikut melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Melangkah selaras dengan firman Tuhan. Melangkah sesuai dengan kehendak Allah. Carilah kebenaran Tuhan. Carilah perkenanan Tuhan. Sehingga hidup kita layak berkenan kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kasih dari Allah Tuhan Yesus, amin, haleluya, mengalir kasih dari tempat tata yang sempurna, haleluya, mengalir dan mengalir memenuhi dalam hidupku ini, amin, haleluya. Kasih dari surga memenuhi dalam hidupku ini Bapa. Kasih dari Bapa Tuhanku Yesus Kristus dari surga, haleluya. Kasih dari Yesus mengalir dalam hidupku Bapa, membuat damai sejahtera dalam hidupku, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia dan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami
akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Amin, haleluya. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa, amin, haleluya, dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin, haleluya. Mengalir, 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 dan mengalir kasih dari Tuhan Yesus turun atas Bapak Ibu Saudara bersama saya dalam nama Yesus. Kasih dari surga, kasih dari Tuhan Yesus turun menyata dalam rumah tangga kita diberkati, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam apa yang kita kerjakan ada penyertaan Tuhan, karena kasih Yesus mengalir dalam setiap langkah hidup kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.